Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratu Belvara Sendria Atalah dengan NIM 1824412. Saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi, Studi Kasus Pembangunan Pasar Rakyat Lasang-Lasang Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan dengan studi kasus nomor registrasi perkara PDS strip 13-P-4.23-FT.1-08-2020. Latar belakang, korupsi merupakan tindakan yang merugikan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sejarah juga membuktikan bahwa hampir tiap negara dihadapkan pada masalah korupsi. Tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan untuk menekan sedini dan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara sehingga diharapkan roda perekonomian dan pembangunan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga lambat laun akan membawa dampak adanya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis merasa perlu untuk membahas lebih dalam mengenai masalah yang akan diangkat adalah yang pertama, bagaimana penerapan hukum pidana material terhadap kasus tindak pidana korupsi, studi kasus pembangunan pasar rakyat lasang-lasang berdasarkan nomor registrasi perkara. Yang kedua, bagaimanakah tuntutan dan pertimbangan hukum oleh jaksa serta majelis hakim dalam kasus tindak pidana korupsi, studi kasus pembangunan pasar rakyat lasang-lasang. Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang ada di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui penerapan hukum pidana material terhadap kasus tindak pidana korupsi, studi kasus pembangunan pasar rakyat lasang-lasang. Yang kedua, untuk mengetahui apa saja yang menjadi tuntutan dan pertimbangan hukum oleh jaksa serta majelis hakim dalam kasus tindak pidana korupsi, studi kasus pembangunan pasar rakyat lasang-lasang berdasarkan nomor registrasi perkara. Adapun manfaat penelitian ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, bagi penulis sendiri, manfaatnya secara praktis, hasil penelitian ini sebagai bahan pengetahuan dan wawasan bagi penulis, serta sebagai syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan atau S1 di bidang hukum Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Yang kedua, bagi Universitas Ahmad Dahlan, yaitu manfaat secara teoritis. Hasil dari penelitian dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat di bidang ilmu hukum pidana, khususnya hukum pidana khusus mengenai tindak pidana korupsi. Yang ketiga, bagi masyarakat, penelitian ini berguna sebagai sarana pengetahuan umum untuk mengetahui pengetahuan umum penerapan hukum yang berlaku terhadap hukum tindak pidana korupsi. Tinjauan pustaka yang akan dibahas dalam proposal ini ada 3. Yang pertama, tinjauan umum tindak pidana, tinjauan umum tindak pidana korupsi, dan yang terakhir tinjauan umum pembangunan pasar rakyat. Metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat pula disebut dengan penelitian lapangan, yakni mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Nah, yang kedua itu pendekatan penelitian. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasikan hukum sebagai institusi sosial yang real dan fungsional dalam kehidupan yang nyata. Adapun sumber data dalam melengkapi proposal saya kali ini, yang pertama dari data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Nah, di dalam proposal ini saya mewawancarai hakim, panitera, advokat, serta pihak-pihak yang terkait dengan kasus tindak pidana korupsi ini.
data sekunder atau data penelitian yang diperoleh penulis secara tidak langsung melalui media perantara seperti dari surat tuntutan jaksa nomor registrasi perkara PDS strip 13 garing P423 garing FT1 garing 08 garing 2020. Adapun juga putusan yang kemudian masih saya tunggu sampai dikeluarkannya di Direktori Putusan Mahkamah Agung. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang kelima, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan yang terakhir Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Teknik pengumpulan data di dalam proposal saya kali ini saya mengambil 3. Yang pertama wawancara. Wawancara ini dilakukan kepada hakim, panitera, advokat, serta pihak-pihak yang terkait dalam kasus tindak pidana korupsi ini. Yang kedua, studi dokumentasi. Dalam penelitian ini yaitu dengan menelusuri data yang berupa dokumen dan arsip yang diperoleh dari Panitera Muda Bagian Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia. Selain itu juga mempelajari putusan yang akan keluar, buku-buku, jurnal, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan jelas dengan penelitian ini. Yang terakhir, observasi. Observasi yang digunakan dalam penelitiannya adalah observasi secara langsung, yakni dalam penelitian ini penulis ke lapangan dan melakukan wawancara secara langsung pada pihak-pihak tertentu ataupun pihak-pihak yang terkait. Yang terakhir adalah analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian hukum ini yaitu sosiologis atau empiris atau sociological research menggunakan analisa deskriptif, kualitatif, dan kuantitatif. Analisis kualitatif yang melalui tahap-tahapan pengumpulan data atau mengklasifikasikan, menghubungkan dengan teori dan masalah yang ada. Kemudian menarik kesimpulan guna menentukan hasilnya. Kemudian diuraikan secara deskriptif, yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Saya rasa cukup untuk presentasi saya kali ini. Mohon maaf Pak apabila banyak kekurangan, dan tentunya saya belum melampirkan nomor putusan yang ada karena putusannya sementara belum keluar di Direktori Putusan Mahkamah Agung. Saya ucapkan terima kasih banyak atas bimbingan Pak Fauzan selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.